Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji terkait dengan cara melatih keterampilan berbicara di depan umum. Sebelum itu, saya akan mengundang salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang yang cukup aktif di berbagai acara. Ia merupakan anggota angkatan muda dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Marilah kita sambut Genta Hidayatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Ilham Ramadan atas sambutannya. Ya baik, sama-sama Genta. Bagaimana kabarnya Genta? Alhamdulillah dalam kabar yang baik. Untuk Saudara Ilham sendiri bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah saya juga sehat walafiat. Baik kepada Genta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan cara melatih keterampilan berbicara di depan umum. Nah, saya akan mengajukan 8 pertanyaan kepada Genta. Apakah Genta sudah siap? Alhamdulillah kalau keadaannya sehat walafiat. Dan dari 8 pertanyaan yang akan Saudara ajukan, insya Allah saya akan menjawabnya. Dan saya siap. Baik, kalau begitu langsung saja saya bertanya kepada Genta. Menurut Anda, bagaimana cara melatih keterampilan berbicara di depan umum? Nah, kalau aku sendiri, cara yang aku lakukan dalam melatih diri untuk berbicara di depan umum, yaitu dengan memulai pada hal yang paling sederhana, yakni berbicara dengan diri sendiri. Bagaimana caranya? Yang kita lakukan adalah berbicara dengan diri kita melalui cermin. Bayangkan bahwa kita sedang berbicara dengan orang yang paling hebat di dunia. Agar apa? Agar rasa percaya diri kita itu tumbuh dan memupuk. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Kita sudah bisa masuk ke tahap berikutnya, yakni di lingkungan sekolah. Bisa melalui bertanya saat ada diskusi, menjadi petugas upacara, terutama petugas upacara yang menggunakan vokal, seperti MC, pembaca doa, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa menjadi moderator presentasi di kelas. Nah, langkah selanjutnya apa? Jika kita sudah masuk ke perguruan tinggi, maka di sanalah tempat yang paling cocok untuk kita mengembangkan public speaking. Caranya, ya aktif dalam perkuliahan, baik itu dengan bertanya, menjawab, menyanggah, menambah jawaban, dan lain-lain. Selain itu, kita bisa ikut organisasi yang ada di kampus. Nanti di organisasi tersebut, pastinya kita akan mengenal keterampilan berbicara, karena di sanalah kita dilatih untuk berbicara di depan umum, dan hal lain untuk mengembangkan pribadi kita dan meningkatkan rasa percaya diri. Wah, bagus sekali jawaban dari Genta. Pada dasarnya melatih keterampilan berbicara itu melalui cermin, supaya lebih mudah untuk mempraktekkannya secara langsung. Begitu juga ke depannya, kita harus melatihnya dengan praktek di berbagai kegiatan tertentu. Baik, kalau begitu, dalam berbicara di depan umum tentunya perasaan gugup tidak dapat dihindari, terutama para pemula. Nah, bagaimana cara Genta untuk bisa mengatasi hal tersebut? Rasa gugup saat berbicara di depan umum memang selalu dirasakan. Bukan hanya masalah pemula saja, bahkan orang yang sudah hebat dalam keterampilan berbicara pasti akan mengalami rasa gugup itu, sekecil apapun ia. Bagaimana cara aku dalam mengatasi hal tersebut? Kita harus menanamkan pada otak dan hati kita dengan anggapan semua akan baik-baik saja. Semua akan berjalan dengan lancar, dan kita yang berbicara akan dihadiahi tepuk tangan, agar kita tak terpengaruhi rasa gugup. Selain itu, kita juga bisa menganggap semua yang ada di depan kita adalah orang yang sedang tidur dan tidak mendengarkan kita. Cara ini aku lakukan jika benar-benar dalam rasa gugup yang sangat tinggi. Selanjutnya, berbicara dengan santai, rileks, jangan menunduk, tetap penjuru bola mata yang ada di hadapan kita, dan yakini bahwa semua akan baik-baik saja. Benar sekali, karena semua orang yang bicara di depan umum tentunya tidaklah mudah untuk dilakukan. Dengan tips yang Genta berikan, sekiranya para pendengar bisa memahami untuk bagaimana cara mengatasi rasa gugup ketika berbicara di depan umum. Baik, pertanyaan ketiga. Adakah kunci atau kiat penting dalam memulai topik bicara? Dalam memulai topik bicara,
Pastikan kita mengetahui apa-apa saja yang disukai oleh lawan bicara kita, bukan secara total, hanya sebagian kecil saja. Karena apa? Orang akan merasa nyaman jika kita menanyakan hal yang disukainya. Sebagai contoh, kita sedang berbicara dengan seorang pesepak bola. Tentu topik yang kita bahas dengannya adalah sekitar sepak bola. Baik itu sejak kapan dia berlatih, kenapa ia mau menjadi pesepak bola, dan lain-lain yang membuatnya nyaman dengan yang kita tanyakan. Tetapi sebelum itu, kita juga harus ada basa-basi, seperti menanyakan kabarnya atau hal lain sehingga kita cenderung lebih bisa merasa akrab dan bisa menikmati pembicaraan dengan lawan bicara kita tersebut. Menarik sekali. Memang kita harus membahas yang sesuai dengan tema, dan tidak melenceng dari tema yang seharusnya dibahas. Pertanyaan keempat. Bagaimana cara agar audiens tertarik dengan tema bicara yang kita bawa? Rasa tertarik orang tentu berbeda-beda. Ada yang suka dengan keseriusan dan ada yang suka dengan candaan atau humor. Kalau aku sendiri, tergantung kondisi kita dalam keadaan apa. Saat kita menjadi pembawa acara non-formal, tentu kita harus menarik perhatian audiens, baik itu dengan humor, pantun, atau lainnya, sehingga audiens tidak merasa bosan. Tapi lain halnya jika kita menjadi pembawa acara formal. Di sini, kita memang harus semaksimal mungkin menjadi sosok yang serius dalam membawakan acara. Kalau untuk moderator, hal ini perlu pembicara yang lebih aktif dan bisa mencairkan suasana untuk mengajak audiens menuju rasa nyamannya di dalam acara atau kegiatan yang dipandu oleh moderator. Berarti memang tergantung bagaimana cara kita masing-masing di situasi formal maupun non-formal. Baik, pertanyaan kelima. Apakah ada hubungan antara pembawaan diri saat berbicara di depan umum dengan tujuan sebenarnya sebuah pembicaraan itu? Jawabannya ada. Pembawaan diri akan menjawab reaksi dari audiens dari yang kita bicarakan. Kalau pembawaan diri kita gagap, tentu audiens akan merasa kita tidak profesional. Kalau pembawaan diri kita lebih cenderung ke humor, biasanya audiens akan lebih mampu menerima keadaan sehingga mereka merasa nyaman dalam menikmati pembawaan kita. Namun, seperti pada pertanyaan sebelumnya, sesuaikan keadaan dan posisi kita sedang berada di mana. Berarti masih sama dengan jawaban sebelumnya tentunya ya. Baik, kalau begitu kita masuk kepada pertanyaan terakhir. Apa yang biasanya membuat sebuah pembicaraan terasa monoton, padahal dirasa sudah melatih diri dengan maksimal? Hal ini tergantung pada minat dari audiens. Kalau audiensnya sudah merasa nyaman dengan kita dari awal, rasa yang terkesan monoton itu tidak akan ada. Jika mereka sudah merasa tidak nyaman dengan pembawaan kita, tentu yang kita sajikan akan terasa biasa-biasa saja. Sebagai contoh, dalam perlombaan stand-up komedi, setiap orang memiliki jagoan mereka masing-masing. Bahkan jika dilogikakan, semuanya bisa mencairkan suasana dengan humor mereka. Namun, sebagian orang ada yang suka dan tidak suka pada pesertanya. Baik itu tidak suka dengan humornya atau tidak suka dengan pembawaannya. Sehingga, masalah yang bisa kita simpulkan dari pertanyaan ini adalah perihal pembawaan diri dan minat dari audiens itu sendiri. Oke, baik. Berarti kita harus bisa menarik perhatian audiens untuk bisa membuat pembicaraan kita tidak merasa monoton. Baik, itulah pembahasan dari kami terkait dengan cara melatih keterampilan berbicara di depan umum. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Genta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Ilham yang telah berbincang-bincang pada saya dengan hari ini. Semoga suatu saat nanti kita masih diberi kesempatan untuk berbincang-bincang kembali. Ya baik, semoga para pendengar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Ramadan pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.